Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah siang hari ini sesuai dengan undangan dan agenda yang sudah sama-sama kita sepakati, kita bisa berkumpul bersilaturahmi dalam kegiatan diseminasi budaya positif dari teman-teman calon guru penggerak angkatan 10. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, di sekolah kita ada 3 orang yang akan memaparkan. Salam dan salam, semoga salam yang tercurah kepada kita Rasulullah Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat dan umatnya, termasuk kita sekalian. Mudah-mudahan hingga akhir zaman kelak kita juga mendapatkan syafaat dari Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak PRT Kepala Sekolah SMK Negeri Bukursari Satu Listiati SPD, yang terhormat Ibu dan Bapak Wakil Kepala Sekolah yang alhamdulillah bisa hadir di siang hari ini. Bapak Ibu sekalian juga yang berbahagia, pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih. Saya mewakili teman-teman CGP di sekolah ini untuk kehadiran dan kesediaannya Bapak Ibu bisa hadir dan berkumpul siang hari ini bersama-sama berdiskusi. Dan juga mohon maaf barangkali ini untuk yang kesekian kalinya mengganggu aktivitas dan kesibukan Bapak dan Ibu. Namun mudah-mudahan sekali lagi sangat berharap keikutsertaan kami di CGP kemudian membawa beberapa hal, baik materi ataupun diskusi-diskusi ini jadi menambah nilai manfaat untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Siang hari ini nanti akan ada 3 rekan yang akan menyampaikan pemaparan kaitannya dengan diseminasi budaya positif. Ya, barangkali Bapak Ibu juga ada yang melihat status tentunya di sekolah yang lain, ada yang melakukan atau ada yang melihat di media sosial teman-teman yang lain ada yang sudah upload gitu ya. Kebetulan kami baru kali ini melaksanakan ya batas waktu terkait dengan kesibukan dan lain sebagainya, mohon maaf sekali lagi. Namun sebelum kita masuk ke agenda-agenda acara tersebut, alangkah lebih baiknya kita sama-sama buka rangkaian kegiatan kita dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ke depan kegiatan ini berjalan dengan lancar. Amin. Baik, dan untuk mengawali perjumpaan kita, barangkali mohon kesediaan Bapak PRD Rasulullah untuk memberikan sambutan penyemangat barangkali buat kami semua. Kepada Bapak dipersilakan. Terima kasih banyak sudah menerima undangan dari pemain ya, bintang film 3 orang ini. Jadi alhamdulillah, dan saya mohon maaf. Satu, yang pertama bagi saya tidak sesuai dengan apa yang pada diharapkan. Karena kebetulan barusan habis kegiatan organisasi akan masih berjalan, tapi tadi karena yang kesini jadi lari aja di kampus suruh tanya kami mungkin seperti itu. Jadi mohon maaf. Bapak dan Ibu yang saya hormati, barusan disampaikan bahwa ucapan terima kasih Bapak dan Ibu dari orang kita Pak Acu ya, baca dari situ kenal semuanya, mohon maaf. Mungkin nanti suatu saat kalau kemudian hari ada rekan kita akan ambil seperti Pak Acu dan teman-teman ini. Jadi kalau nanti cerita seperti itu, maka marilah kita saling mendukung, saling membantu agar semua guru di sini bisa menjadi guru-guru penggerak yang diharapkan. Nah, terus kemudian di sini juga kalau tidak salah sih ada 3 materi yang disampaikan. Tapi judulnya hampir sama, positif. Ya, di sini kan kayak dengan kelas ya, di situ positif dan sisi juga restitusi. Yang paling penting buat kami itu adalah bukan ambil sebenarnya,
Kalau sekarang ditampilkan dipaparkan, cuma dipaparkan di video, terus kemudian besoknya biasa-biasa aja. Ya berarti kalau begitu bukan yang luar biasa ya. Mestinya besok itu betul-betul apa yang disebutkan keyakinan saya gimana, seperti apa. Saya juga dulu pernah, tapi saya perhatian, saya bikin kayak MOU karena sebelum belajar. Tapi kalau itu kadang-kadang ada yang percaya, ada yang tidak. Karena saya bikin sebuah aturan bahwa kalau saya terlambat harus bagaimana, kalau kalian terlambat bagaimana, terlambat 2 menit, 3 menit, itu harus ditutup. Pasal-pasal disampaikan kepada sanksinya juga disebutkan, atau bukan sanksi, lebih cenderung kepada konsekuensi apabila dia tidak tepat waktu, termasuk kita sendiri ada sebagai guru waktu itu saya sampaikan dan bicaranya betul-betul apa komitmen kita bicaranya bagaimana. Jadi tidak begini ke anak mah ditekan, kalau dia kita bebas boleh tekan kapan aja. Nah di kala itu anak kita akan semua kepada kita. Tapi kalau misalkan kita betul-betul melaksanakan itu, maka insya Allah akan lebih bisa mereka. Dan awalnya 1 semester itu dianggap saya tidak akan komitmen. Tapi pas saatnya betul-betul saya lakukan. Anak akhirnya kapok dan tidak ada lagi yang namanya bolos, tidak ada yang berani bolos, tidak ada yang berani apa. Telat sedikit itu akan begini. Akhirnya semuanya pasti semester kedua yang menurut semuanya mengikuti aturan. Bahkan kalau misalkan saya belum datang beberapa menit langsung ya, Pak, nelfon dulu atau bagaimana? Hadirnya, nah ada yang lari. Nah kalau seperti itu, artinya di kala itu berarti anak-anak sudah memahami bahwa tujuan belajar itu apa, menjadi apa. Itu ya, yang jadi itu kalau lihat dari kelas mungkin yang saya akan sedikit terkait itu aturan yang pakai sama bapak penjelasan itu ya, dari penjelasan seperti itu. Kemudian kalau disiplin mesti tanya banyak, nggak usah ini. Tapi kalau segitiga restitusi ini model baru kayak ya sekretari ini. Nah kalau segitiga restitusi kemarin ada yang menyampaikan kepada kami bahwa di sini punya masalah. Benar ya? Kalau punya masalah di sini, apakah kita lebih cenderung kepada menyalahkan orang itu atau bagaimana? Nah jangan keluar seperti itu. Jadi jangan sampai ke anak tadi ditanamkan di kelas kalau ada masalah itu gimana caranya. Tapi di dalam diri kita sesama guru kok seperti ini. Lebih cenderung menyalahkan seseorang atau meminta seseorang berbaca, mengambil keputusan berbaca. Tidak dilihat dari berbagai macam disiplin ilmu kalau berkata gitu ya. Tapi justru di situ menanamkan di restitusi itu menanamkan bahwa semua manusia tidak luput dari kehidupan mereka. Maka kalau seperti itu bagaimana caranya biar kita tetap semangat walaupun kita pernah bersalah. Tidak boleh misalkan karena pernah bersalah, pernah melakukan kekurangan, pernah melakukan kehilapan, atau pekerjaan kita tidak selesai, tugas kita belum selesai. Nah penyemangatnya dari mana? Nah maka disitu yang harus kita dapatkan kita raih. Maka kalau misalkan seperti itu, gimana caranya agar anak-anak itu tetap semangat untuk mencapai tujuannya, mencapai cita-citanya. Jangan sampai misalkan karena kesalahan sedikit, terus kemudian kita kamu mah dan sebagainya. Nah hal seperti itu akan menjadikan mental dia sehingga menjadikan dia tidak bisa berkembang. Hal seperti itu yang diantaranya. Mungkin di sini juga saya lihat banyak yang sudah semua ya, bukan banyak lagi memang sudah semua. Saya ini paling ya. Jadi kalau misalkan saya dulu mungkin kepada ibu, kalau misalkan melihat ada anak yang pada saat waktu kecil ibu lagi memotong mengiris-iris sayuran, ada anak datang ke sini, terus kemudian ikut mengiris-iris sayuran, apa yang akan ibu lakukan? Melarangnya karena takut karena besok sehingga berdarah, atau membiarkannya, atau bagaimana? Karena ini dilarang, jangan ntar kena
pisau kita sakit, berdarah sakit. Atau misalkan pas pada saat ada tamu, kemudian anak-anak kita pada datang ke ruangan tamu, terus ramai di situ. Kemudian masuk juga apa? Sana-sana, tadi datang, ngobrol di situ, malu. Bener gitu? Enggak, udah beda. Beda. Ya, kalau ternyata misalkan seperti itu, Bapak dan Ibu di kelas pernah nggak bertanya saja, anak-anak siapa yang tidak paham atau belum mengerti? Acungkan tangan. Semuanya acungkan tangan atau berapa orang? Atau kita paksa? Banyak yang acungkan tangan. Mau bertanya? Ya. Berapa orang? Paling berapa? 1-2 orang. Apakah yang tidak mengajukan tangan itu sudah paham dan mengerti? Nah, kenapa? Ya, karena diantaranya efek dari tadi itu. Siapa yang salah berarti bukan anak yang salah, berarti orang tua pada saat mendidik itu bisa. Ya tadi itu. Jika misalkan ada anak itu, terus kemudian kita hati sama-sama malu pas suatu saat. Nah, tolonglah antar ini ke PRT, kartu kakak diminta sama PRT. Semua yang ngajarin dulu siapa? Ibu rumah. Tadi pas masa saya sini bantuin, man, kamu udah gede, udah dulu, takut kenapa bisa nggak berdarah sakit, tapi nggak mau masak. Hal yang tidak sengaja. Nah itu adalah kenyataan tidak aman yang efeknya menjadikan seperti itu. Termasuk yang pertanyaan tadi juga jadi selalu ragu-ragu dan takut kita salah. Karena kadang-kadang mungkin itu ditanya misalkan gitu ya. Ada yang bertanya terus menjawabnya ngapain itu jadi tanya. Ini efeknya tadi nggak mau, segan, takut dan sebagainya. Itu ketergantungan yang mungkin mesti kita perbaiki ya. Barangkali nanti di sini dari sini ada jalan keluar masalah-masalah yang ada seperti itu. Mungkin yang lebih paham ya. Jawabannya ya. Kalau disiplin positif saya kira banyak yang paham ya. Mungkin saya tidak perlu memastikannya. Kalau tadi yang bersangkut rasanya memang saat ini baru keluar. Tapi mudah-mudahan semua yang nanti akan disampaikan menjadi bahan pertimbangan buat kita semua yang mungkin tidak ini dan mungkin suatu saat membawakan materi-materi yang seperti ini sehingga kita sudah tahu apa yang dibutuhkan itu sih. Barangkali itu saja yang saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau salah. Apa saya salah? Bisa ridho ya. Saya kalau marah. Karena kalau marah saya tidak mau marah. Saya justru saya sudah berpikir misalkan begini. Saya pernah mengalami perjalanan ke SMK Mikael Solo. Dikala di sana ada orang yang berbeda paham. Nah, suka ada pesan pimpinannya. Ada beda paham dengan visi-visi yang disampaikan. Apa yang akan dilakukan oleh Pak Acu? Saya Pak Acu jadi Pak Sekolah di sini. Ini misalnya, paling begini. Karena paling ini ternyata bertentangan dengan Bapak. Bapak akan menjalankan seperti ini. Paling itu ternyata beda paham dengan Bapak. Esok lakukan. Pagi semua. Nah dulu Bapak maaf. Kira-kira yang akan dilakukan sama Pak Acu. Ada kata nggak bakalan sibuk. Ya, karena dia kan itu kacau ya, diajak tidak nantang lagi. Kalau rapat-rapat juga kamu kenceng melawan terus. Kemudian itu mas saya dia pasti akan ya, melawan terus kalau politik. Nah, jika seperti itu tadi, kalau saya berpikirnya bahwa orang yang seperti itu bukan untuk disiplin atau dibinasakan, tapi orang itu harus dibina dan diarahkan. Karena pada dasarnya semua orang tahu bahwa yang baik pasti akan dibutuhkan. Cuma beliau itu kita belum paham, belum mengerti apa yang kita inginkan, apa yang kita maksudkan. Walaupun
sudah dijelaskan ulang kali tetap aja seperti itu dengan hati yang baik, tapi bukan untuk situ. Tapi tadi dipilih adalah insya Allah suatu saat kalau orang tersebut adalah sudah paham dan mengerti pasti akan ikut. Ya. Dan jangan merasa kalau sekarang jika ada anak yang tidak bisa terus kita paksa harus selalu bisa. Pas di situ apa mungkin semua anak sama? Enggak ya? Itu mereka. Kalau ada banyak sedikit, ya ada seterusnya masa tinggalin. Ya, jadi kemarin sama ibu yang ngobrol sama saya. Mungkin. Ya, banyak. Itu lagi jadi karena saya nanya juga apa sih kebutuhan di sini. Tapi karena itu saya yang mengerti maka saya cakap satu sih. Tapi kalau di sini sekarang ini yang pokoknya. Jadi kalau kita misalkan seperti tadi katakan bahwa apakah kalau misalkan mengajar anak itu tidak bisa, tidak nurut terus, tadi kita sebut aja. Terus kemudian kita paksa dia ini, bahkan kita ponis dia tidak naik karena tidak bisa terus. Kalau kita melihat Rasul, ada yang non Muslim sih? Tidak ada itu semua. Bisa ada. Saya salah ngomongnya. Kalau Muslim semua, pasti tahu. Kita nanya, kalau pamannya Rasul masuk Islam enggak? Enggak. Pertanyaan kedua, apakah Rasul pada saat pamannya tidak mau masuk Islam berhenti mengajak masuk Islam? Sampai kapan dia mengajak? Sampai kapan? Sampai masuk atau mau? Jadi memang sudah di sini tetap diajak, tapi ternyata tidak bisa dan tidak mau. Sekarang bertanya, kalau Bapak pada saat mengajar terus kemudian ke semua anak harus dulu semua, harus nurut sama kita, harus mengikuti perintah kita. Pertanyaan saya, apakah Bapak setara dengan Rasul dan itu? Jawab. Kalau jangan maksa-maksa. Ya, jika seperti itu, tapi hikmah dari situ apa? Apakah setelah anak tidak mau, terus kemudian pada kita yang anak baru dia nggak perlu diajak untuk tidak mau diapain? Rasul tadi terus mendidik, mengajak agar dia jadi masuk Islam. Berarti kita juga pada saat mengajar juga anak yang tidak bisa ajak terus sampai akhirnya dia bisa usaha ini. Tidak bisa terus saja. Udah kapok, udah bosan. Yang namanya anak masih ya. Mungkin itu Bapak tambah sedikit. Nanti suatu saat kita ketemu lagi lah. Kalau sedih di sini saya tunggu apa? Datang dulu saya 3 ini apa konsepnya 3 artis yang akan tampil di sini. Nah, sementara saya seperti ini. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila misalkan ada kesalahan kebetulan. Itu adalah sahnya dari saya sendiri. Dan nanti kita semua anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah menerima undangan dari pemain ya bintang film 3 orang ini. Jadi alhamdulillah dan saya mohon maaf. Satu yang pertama dari saya tidak sesuai dengan apa yang kepada yang mengatakan karena kebetulan barusan habis kegiatan OSN akan masih berjalan tapi tadi karena yang kesini jadi lari aja terus suruh bertanya kami mungkin seperti itu. Jadi mohon maaf Bapak dan Ibu yang saya hormati, barusan disampaikan bahwa ucapan dari Bapak dan Ibu dari orang kita Pak Acu ya baca dari situ kenal semuanya. Mohon maaf. Mungkin nanti suatu saat kalau kemudian hari ada yang kita akan
rusak. Kalau sekarang ditampilkan dipaparkan, cuma dipaparkan di video, terus kemudian besoknya biasa-biasa aja. Ya berarti kalau begitu bukan yang luar biasa ya. Mestinya besok itu betul-betul apa yang disebutkan keyakinan saya gimana, seperti apa. Saya juga dulu pernah, tapi saya perhatian, saya bikin kayak MOU gitu kan sebelum belajar. Tapi kalau anak itu kadang-kadang ada yang percaya ya, karena saya bikin sebuah aturan bahwa kalau saya terlambat harus bagaimana, kalau kalian terlambat bagaimana, terlambat 2 menit, 3 menit, itu harus ditutup. Pasal-pasal disampaikan ke anak. Sanksinya juga disebut, atau bukan sanksi, lebih cenderung kepada konsekuensinya. Konsekuensi apabila dia tidak tepat waktu, termasuk diri kita sendiri ada sebagai guru waktu itu saya sampaikan dan bicaranya betul-betul apa komitmen kita untuk menjalankan bagaimana. Jadi tidak begini ke anak mah ditekan, kalau diri kita bebas boleh datang kapan aja. Nah di kala itu anak kita akan semua kepada kita. Tapi kalau misalkan kita betul-betul melaksanakan itu, maka insya Allah akan lebih bisa menjaga. Dan awalnya 1 semester itu dianggap saya tidak akan komitmen. Tapi pas saatnya betul-betul saya lakukan. Anak akhirnya kapok dan tidak ada lagi yang namanya bolos, tidak ada yang berani bolos, tidak ada yang berani apa, telat sedikit itu kan begitu. Akhirnya semuanya pasti semester kedua yang menurut semuanya mengikuti aturan. Bahkan kalau misalkan saya belum datang beberapa menit langsung Pak melakukan bentuk bagaimana hadirnya. Nah ada yang lari. Nah hal seperti itu artinya di kala itu berarti anak-anak sudah memahami bahwa tujuan belajar itu apa, menjadi apa. Itu ya. Jadi itu kalau lihat dari jaringan kelas mungkin yang saya akan sedikit terkait itu aturan yang pakai sama bapak penjelasan ya dari penjelasan seperti itu. Kemudian kalau disiplin positif tanya banyak, nggak usah ini. Tapi kalau segitiga restitusi ini model baru ya, saya tadi ini. Nah, kalau segitiga restitusi kemarin ada yang menyampaikan kepada kamu bahwa di sini punya masalah. Benar ya? Kalau punya masalah di sini, apakah kita lebih cenderung kepada menyalahkan orang itu atau bagaimana? Nah, jangan keluar seperti itu. Jadi jangan sampai ke anak tadi kita nanti di kelas kalau ada masalah itu gimana caranya. Tapi di dalam diri kita sesama guru kok seperti ini lebih cenderung menyalahkan seseorang atau meminta seseorang berbaca mengambil keputusan berbaca. Tidak dilihat dari berbagai macam disiplin ilmu kalau berkata gitu ya. Tapi justru di situ menanamkan di restitusi itu menanamkan bahwa semua manusia tidak luput dari keterlibatan mereka apa. Maka kalau seperti itu bagaimana caranya biar kita tetap semangat walaupun kita pernah bersalah. Tidak boleh misalkan karena pernah bersalah, pernah melakukan kekurangan, pernah melakukan kehilapan, atau pekerjaan kita tidak selesai, tugas kita belum selesai. Nah penyemangatnya dari mana? Nah maka di situ yang harus kita dapatkan kita raih. Maka kalau misalkan seperti itu, gimana caranya agar anak-anak itu tetap semangat untuk mencapai tujuannya, mencapai cita-citanya. Jangan sampai misalkan kami kesalahan sedikit, terus kemudian kita kamu mah dan sebagainya. Nah hal-hal seperti itu akan menjadikan mental dia sehingga menjadikan dia tidak bisa berubah. Hal-hal seperti itu yang diantaranya. Mungkin di sini juga saya lihat banyak yang muda semua ya, bukan banyak lagi memang muda semua. Saya yang paling ya. Jadi kalau misalkan saya dulu mungkin kepada ibu, kalau misalkan melihat ada anak yang pada saat waktu kecil ibu lagi memotong mengiris-iris sayuran, ada anak datang ke sini, terus kemudian ikut mengiris-iris sayuran, apa yang akan ibu lakukan? Melarangnya karena masuk ke pisau sehingga berdarah, atau membiarkannya, atau bagaimana? Pada ini dilarang,
Jangan ntar kena pisau, ntar sakit, berdarah sakit. Atau misalkan pas pada saat ada tamu, kemudian anak-anak kita pada datang ke ruangan tamu, terus ramai di situ. Kemudian maksud itu apa? Sana-sana, tadi datang, ngobrol di situ, malu. Bener gitu? Enggak, udah beda. Beda. Ya, kalau ternyata misalkan seperti itu, bapak dan ibu di kelas pernah nggak bertanya misalnya, anak-anak siapa yang tidak paham atau belum mengerti? Acungkan tangan. Semuanya acungkan tangan atau berapa orang? Atau kita paksa? Banyak yang acungkan tangan. Mau ditanya? Ya. Berapa orang? Paling berapa? 1-2 orang. Apakah yang tidak mengacungkan tangan itu sudah paham dan mengerti? Nah, kenapa? Ya, karena diantaranya dari tadi siapa yang salah berarti bukan anak yang salah, berarti orang tua pada saat mendidik pun salah. Ya tadi itu, dikala misalkan ada ganggu, terus kemudian kita hati sama-sama lalu pas suatu saat, nah tolonglah angkat ini ke Pak RT, kakak diminta sama Pak RT, mau apa? Yang ngajarin dulu siapa? Ibu bapak. Tadi pas masa saya sini bantuin, man, kamu udah gede, bantu, takut kena pisau, takut ada sakit. Tapi nggak mau masak hal yang tidak sengaja. Nah itu adalah kenyataan yang tidak aman dan efeknya menjadikan seperti itu. Termasuk yang bertanya tadi juga jadi selalu ragu-ragu dan takut kita salah. Karena kadang-kadang mungkin Tuhan ditanya misalkan gitu ya. Ada yang bertanya terus jawabnya nyampai itu jadi tanya. Ini efeknya tadi nggak mau, segan, takut dan sebagainya. Itu ketergantungan yang mungkin mesti kita perbaiki. Barangkali nanti di sini dari sini ada cara keluar masalah-masalah yang lain seperti itu. Mungkin yang lebih paham ya. Jawabannya ya. Kalau disiplin positif saya kira banyak yang paham ya. Mungkin saya tidak perlu masalahnya. Kalau tadi yang barusan itu rasanya memang saat ini baru keluar. Tapi mudah-mudahan semua yang nanti akan disampaikan menjadi bahan pertimbangan buat kita semua yang mungkin tidak ini dan mungkin bisa usahakan membawakan materi-materi yang seperti ini sehingga kita sudah tahu apa yang dibutuhkan itu sih. Barangkali itu saja yang saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau salah. Apa saya salah? Bisa ridho ya. Saya kalau marah. Dan kalau marah saya tidak mau marah. Saya justru saya sudah berpikir misalkan gini. Saya pernah mengalami perjalanan ke SMK Mikael Solo. Dikala di sana ada orang yang berbeda paham. Nah, siswa ada pesan pimpinannya. Ada beda paham dengan visi misi yang disampaikan. Apa yang akan dilakukan oleh Pak Acu? Sebenarnya Pak Acu jadi Pak sekolah di sini. Ini misalnya, Pak Riki. Ada Pak Riki ternyata bertentangan dengan Bapak. Bapak akan menjalankan seperti ini. Pak Riki ternyata beda paham dengan Bapak. Esok lakukan. Pagi semua. Nah dulu Bapak mampu. Kira-kira yang akan dilakukan sama Pak Acu. Ada kata nggak bakalan sibuk. Ya, karena dia kan itu kacau ya, diajak tidak nambah. Kalau rapat-rapat juga kamu kenceng melawan terus. Kemudian itu masalah Bapak. Dia pasti akan melawan terus kalau boleh. Nah, jika seperti itu tadi, kalau saya berpikirnya bahwa orang yang seperti itu bukan untuk disitu atau dibinasakan, tapi orang itu harus dibina dan diarahkan. Karena pada dasarnya semua orang tahu bahwa yang baik pasti akan dibutuhkan. Cuma beliau itu mungkin belum paham, belum mengerti apa yang kita inginkan, apa yang kita maksudkan.
sudah dijelaskan ulang lagi tetap aja seperti itu dengan hati yang ya. Tapi bukan untuk situ. Tapi tadi dipilih dari insya Allah suatu saat kalau orang tersebut adalah sudah paham dan mengerti pasti akan ikut. Ya. Dan jangan merasa kalau misalkan jika ada anak yang tidak bisa terus, kita paksa harus selalu bisa. Pas di situ apa mungkinnya semua anak sama? Enggak ya? Udah kurikulum merdeka? Udah ya? Gak apa-apa, ada pertanyaan sedikit? Ya, ada seterusnya masa tinggalin. Ya, jadi kemarin sama ibu kan ngobrol saya. Oke, Ubin. Ya, banyak yang itu lagi DPR karena saya nanya juga apa sih kebutuhan di sini. Tapi karena itu bicara dengan mobil maka saya cakap masa mobil. Tapi kalau di sini sekarang ini yang pokoknya. Jadi kalau kita misalnya seperti tadi katakan bahwa apakah kalau misalkan mengajak anak itu tidak bisa, tidak nurut terus, tadi kita sibuk aja. Terus kemudian kita paksa dia ini, bahkan kita ponis dia tidak naik karena tidak bisa terus. Kalau kita melihat Rasul, ada yang non Muslim sih? Tidak ada Muslim semua. Bisa ada. Saya salah ngomongnya. Kalau Muslim semua, nah pasti tahu. Kita nanya, kalau pamannya Rasul masuk Islam enggak? Enggak. Pertanyaan kedua, apakah Rasul pada saat pamannya tidak mau masuk Islam berhenti mengajak masuk Islam? Sampai kapan dia ngajak? Sampai kapan? Sampai masuk atau mau? Jadi nyawa sudah di sini, tetap diajak. Tapi ternyata tidak bisa dan tidak mau. Sekarang bertanya, kalau Bapak pada saat mengajar, terus kemudian ke semua anak harus dulu semua, harus nurut sama kita, harus mengikuti perintah kita. Pertanyaan saya, apakah Bapak searah dengan Rasul dan itu? Jawab. Kalau jangan maksa-maksa. Ya, jika seperti itu, tapi hikmah dari situ apa? Apakah setelah anak tidak mau, terus kemudian pada penting anak batu dia nggak perlu diajak untuk tidak mau diapain? Rasul tadi terus mendidik, mengajak agar dia jadi masuk Islam. Ya, kita juga pada saat mengajar kita anak yang tidak bisa ajak terus sampai akhirnya dia bisa usaha ini. Tidak bisa terus kan? Udah kapok, udah bosan. Yang namanya anak di sini ya. Mungkin itu Bapak tambahan sedikit. Nanti suatu saat kita ketemu lagi ya. Kalau sini di sini saya dulu Bapak menurut saya 3 ini kan apa konsepnya 3 artis yang akan tampil di sini. Nah, sementara saya seperti itu. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila misalkan ada kesalahan kebetulan itu adalah salahnya dari saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah dan Ibu, dan yang saya hormati Bapak Ibu yang pada kesempatan kali ini bisa hadir dalam rangka diseminasi budaya positif, yang mana saya akan menyampaikan materi tentang keyakinan kelas, hubungan dasar manusia dan dunia berdualitas. Seperti apa yang tadi disampaikan oleh pemateri sebelumnya, ini adalah bentuk dari ya atau jalan untuk budaya positif yang diciptakan di sekolah.
Baik Bapak Ibu, supaya tidak tegang, kita briefing terlebih dahulu ya. Itu ada selesai dari semuanya boleh berdiri. Ya, berdiri semuanya ya. Nah, kalau tadi ada tepuk semangat yang luar biasa, tapi kalau sekarang saya tepuk semangat yang biasa saja. Ya. Baik, tepuk semangat. Selanjutnya untuk melatih konsentrasi kita, mungkin Bapak Ibu ada yang sudah tahu ya, kalau gerakan tangan kelingking sama yang jempol itu, tahu kan? Nah, seperti ini. Kalau ke kanan itu kita jari jempolnya ada di kanan ya. Ini jari jempol kiri, gitu kan? Nah, sebelumnya kalau ke kiri ini ganti sama jempol, gitu. Ini sama kelingking, gitu kan? Maaf salah. Ini jempol, ini kelingking ya kalau ke kanan. Nah, kalau ke kiri kebalikannya. Bisa ya? Kiri ke kanan, kiri kanan, kiri kanan, kiri. Bisa kan? Nah, kita sambil bernyanyi ya untuk melakukan speaking ini. Nyanyinya di sini senang, di sana senang. Ya, di mana-mana hatiku senang. Ya, boleh. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya saya akan menyampaikan keyakinan kelas ya. Nah, apa itu keyakinan? Apa itu kelas? Gitu ya. Kalau dalam agama keyakinan itu bisa dikatakan membenarkan apa yang kita yakini dan kita tahu bahwa yang kita yakini itu adalah benar. Gitu ya. Kalau kelas adalah sesuatu ruangan yang sering kita lakukan atau gunakan untuk proses belajar mengajar. Baik, selanjutnya, nah terkait keyakinan kelas, mengapa keyakinan kelas? Gitu ya. Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, apa alasannya? Nah, di sini ada 2 pertanyaan yang sama-sama mungkin kita nanti akan jawab. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa kita itu harus menggunakan helm? Ya, alasannya itu apa? Mungkin dari Bapak Ibu ada yang bisa menjawab terkait pertanyaan yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm ketika kita sedang mengendarai motor secara bahasa? Kalau tidak digunakan helm, nanti ketika jatuh kita kepala bisa terbentur dengan aspal atau benda tajam dan benda keras lainnya. Tapi jika menggunakan helm minimal meminimalisir kesalahan-kesalahan itu. Jadi artinya helm itu sebagai pelindung. Jadi kenapa kita harus memakai helm? Karena kalau misalkan kita tidak memakai helm, nanti ketika jatuh, kita akan terjadi kecelakaan yang mengakibatkan bagian dari tubuh kita, terutama kepala akan terbentur ya. Nah, itu. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, alasannya apa? Kenapa kita harus mencuci tangan dan memakai masker? Oke, Bapak Ibu ada yang tahu alasannya kenapa? Pak Acung, silakan. Pakai masker biar tidak menularkan penyakit dan tidak tertular penyakit virus gitu ya.
Terus kenapa harus cuci tangan? Cuci tangan supaya kuman di tangan tidak kemakan. Jadi cukup makan makanan aja, kumannya mah tidak ikut kemakan. Jadi kenapa kita harus memakai masker atau mencuci tangan? Alasannya ya, ketika misalkan ada kuman ataupun sesuatu yang kotor tidak ikut kemakan oleh kita. Nah, hasilnya atau intinya dari apa yang ditanyakan di depan atau dua pertanyaan di depan itu adalah alasan yang pertama adalah keselamatan, ya, makanya keselamatan. Terus yang kedua bisa kesehatan atau keselamatan juga. Nah, berikutnya, nah dari nilai-nilai keselamatan ya atau kesehatan inilah kita sebut sebagai suatu keyakinan, ya. Jadi kita yakin bahwa ketika tidak memakai helm, ketika tidak memakai masker akan mengganggu keselamatan ataupun kesehatan kita. Gitu. Nah, nilai-nilai kebajikan universal berikut disepakati secara tersirat dan tersurat. Gitu. Ada, gitu ya, tersirat dan juga tersurat. Gitu. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama, semuanya sepakat terkait nilai-nilai kebajikan yang kita utarakan barusan, yaitu ada nilai keselamatan atau kesehatan. Berikutnya, nah terkait keyakinan kelas, gitu kan, ataupun keyakinan sekolah, bagaimana kita cara untuk membentuk keyakinan sekolah atau kelas kita supaya kita bisa menerapkannya di sekolah ataupun di kelas kita. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak ya, daripada peraturan, jadi lebih leluasa gitu. Kalau keyakinan kelas tidak kaku, gitu, tidak konkret. Terus yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal atau pernyataan yang global. Terus selanjutnya, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, gitu ya. Contoh misalkan kalau peraturan kelas itu dilarang membuang sampah. Nah, kalau keyakinan kelas itu ada bahasa membuang sampah pada tempatnya, gitu ya, bukan pada temannya. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah tersebut. Ya. Jadi suatu keyakinan kelas itu diharapkan bisa diterapkan di sekolah atau di lingkungan sekolah yang kita laksanakan. Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Ya. Jadi tidak hanya siswa saja yang terlibat untuk membuat keyakinan kelas. Semua elemen yang warga sekolah diharapkan bisa terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas. Selanjutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ketika sudah ada keyakinan kelas yang sudah dibuat, maka kita harus meninjau, ya, meninjau dari waktu ke waktu. Apakah itu bisa sesuai dengan kondisi perubahan yang ada atau tidak. Nah, berikutnya adalah prosedur dari pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gitu. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas tersebut? Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati, gitu ya. Jadi peraturan-peraturan apa saja yang disepakati di sekolah. Misalkan di sebuah sekolah atau di sekolah kita punya aturan. Nah, kira-kira peraturan dari peraturan-peraturan yang ada itu yang mana yang harus kita sepakati bersama dari mulai guru, murid, dan juga warga sekolah yang lainnya. Terus berikutnya, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar atau kertas ukuran poster, gitu ya. Di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil
surat pendapat tersebut. Jadi pendapat-pendapat yang ada dari warga sekolah, mulai dari murid, guru ataupun yang lainnya dicatat pendapat-pendapat yang diutarakan tersebut. Berikutnya susunan keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara mengganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi bentuk positif, gitu. Di sini ada contohnya, yaitu yang pertama kalimat negatifnya adalah jangan berlari di kelas atau koridor. Kalau di kelas atau koridor jangan berlari, gitu ya. Itu kalimat negatifnya. Nah, kita ubah ke dalam kalimat positif. Di sini ada berjalanlah di kelas atau koridor. Secara tidak langsung murid ataupun warga sekolah yang lainnya, ketika ada kalimat positif ini, maka tidak akan berlari di kelas ataupun koridor. Berikutnya setelah itu kita tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Kita sudah buat, dicatat dengan dari pendapat yang sudah diutarakan, terus dicatat dalam kertas yang besar, maka tinjau ulang kembali secara bersama-sama. Gitu. Nah, berikutnya setelah keyakinan kelas sekolah atau keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang. Nah, jadi ketika sudah ditinjau secara bersama-sama, maka setiap masing-masing juga bisa meninjau ulang keyakinan-keyakinan yang sudah dibuat tersebut. Terus selanjutnya keyakinan sekolah atau kelas bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat. Jadi ketika sudah dibuat, maka disimpan di tempat yang strategis yang mana bisa dilihat oleh semua warga sekolah. Itu. Terus selanjutnya, ini adalah contoh dari keyakinan sekolah, ya. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan yang dituangkan. Yang pertama ada nilai kebajikan seperti disiplin, gitu kan. Terus religius, peduli lingkungan, dan juga toleransi. Nah, kita ambil contoh dari yang disiplin. Contohnya datang tepat waktu di sekolah. Gitu. Ketika ada keyakinan kelas dituangkan datang tepat waktu di sekolah, maka secara alam bawah sadar mungkin ya, dengan sadar sendiri bahwa warga sekolah itu harus datang tepat waktu. Terus selanjutnya mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, ini terkait disiplin. Terus yang selanjutnya di sini ada nilai kebajikan dari religius. Nah, di sini mengucapkan salam ketika masuk atau keluar kelas. Nah, secara otomatis semua warga sekolah, terutama murid, ketika masuk ataupun keluar kelas, maka yang dilakukan adalah mengucapkan salam. Nah, berikutnya ada nilai kebajikan dari peduli lingkungan, gitu ya. Nah, contohnya adalah melakukan piket kebersihan sesuai jadwal. Nah, ketika melakukan piket secara terjadwal atau sesuai jadwal, maka itu adalah suatu keyakinan kelas yang mana keyakinan tersebut masuk ke dalam nilai kebajikan peduli terhadap lingkungan. Dan yang lainnya, misalnya menjaga kelas ya, setiap supaya tetap bersih dan juga nyaman juga. Nah, yang terakhir toleransi di sini menghormati guru dan siswa, saling menghormati. Terus selanjutnya menghargai orang. Nah, ini terkait contoh keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, selanjutnya materi yang akan disampaikan adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi intinya seperti apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Amanda, bahwa setiap manusia itu mempunyai kebutuhan. Nah, dari kebutuhan itu ada yang paling mendasari, gitu. Dari manusia itu kebutuhan dasar apakah, gitu, yang dibutuhkan seyogianya untuk manusia atau dari setiap manusia. Nah,
Kita baca dulu. Ini ada sebuah cerita dari sekolah yang meskipun di sini adalah SD ya, meskipun kita sekarang di SMK. Ini adalah sebuah contoh di mana ada Ibu Ambar. Ibu Ambar ini adalah guru wali kelas 2A di SD Pelita Haki. Sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya. Bu Ambar ini bingung menghadapi murid di kelasnya. Nah ini permasalahannya, yaitu namanya adalah Doni. Ya. Nah, beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi si Doni ini meminta paksa kepada teman-temannya ketika makan siang. Nah, jika Anda atau kita ya menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, nah, apa yang akan Anda lakukan atau kita lakukan? Nah, selanjutnya menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Nah, ini adalah pertanyaan pemantik bagi kita. Kira-kira Doni ini melakukan hal tersebut apa gitu alasannya gitu ya. Nah, kita lanjut. Jadi ketika kita lihat permasalahan yang tadi, nah pada situasi yang sedang dihadapi oleh Ibu Ambar tadi dalam konteks penegakan disiplin positif, Ibu Ambar sebaiknya mencari tahu. Jadi jangan langsung dihakimi, gitu ya. Jangan langsung dihukum si Doni ini. Tapi alangkah lebih baiknya si Doni ini atau Ibu Ambar ini mencari tahu alasan kenapa Doni melakukan tindakan tersebut. Dicari tahu dulu alasan itu seperti apa. Nah, kenapa? Agar untuk mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni. Sebetulnya si Doni ini mempunyai kebutuhan. Nah, kebutuhan mana yang ingin dipenuhi oleh Doni? Nah, ini ada sedikit ya video dari Ibu Andri Nur Cahyadi terkait 5 kebutuhan dasar manusia. Salam dan bahagia. Boleh mungkin sampai disimak. Nah, video ini durasinya lumayan panjang, tapi kita akan simak bersama saja. Murid menjadi pribadi yang berdaya, seimbang dan bahagia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar. Jadi kita sebetulnya untuk bisa ya memahami kebutuhan dasar dari murid-murid kita. Kita akan membahas tentang Nah, menuju kepada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kalau dilihat dari Ki Hajar Dewantara tayangan dalam ini, salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pemilik yang jadi kita itu seperti seorang petani yang mana kita hanya bisa menyiram benih, menanam benih, gitu ya. Terus menyiramnya, memberi pupuk dan air. Dalam hal ini kita hanya bisa menuntut dari murid-murid kita. Guru berusaha menuntut dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif. Pada hakikatnya, guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dia Seperti seorang petani yang harus memahami kebutuhan tanaman-tanamannya. Jika misalkan membutuhkan pupuk, membutuhkan air, ataupun membutuhkan semacam obat pembasmi hama ketika tanaman yang ditanamnya itu terserang oleh hama. Nah, ini adalah William Blaser ya. Nah, beliau itu mengatakan 5 kebutuhan manusia, 5 kebutuhan dasar dari manusia. Baik, mungkin saya lanjut saja. Nah, menurut Dr. William Blaser dalam teorinya Choice Theory,
ternyata manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Nah, dari 5 kebutuhan dasar manusia ini harus bisa terpenuhi, gitu ya. Jadi manusia itu sangat butuh. Nah, butuhnya itu terhadap apa? Ini kebutuhan dasar. Ada 5. Apa saja? Nah, ini saya tayangkan. Jadi yang paling pertama itu kebutuhan dasar manusia itu adalah bertahan hidup, ya. Bertahan hidup. Nah, selanjutnya ada kebebasan, kebutuhan untuk kebebasan. Selanjutnya kebutuhan untuk kesenangan. Kita butuh senang, betul tidak Bu? Pak? Butuhnya untuk kesenangan. Juli, gitu kan, hiking, nah itu bentuk dari mencari kesenangan, gitu. Atau kopi, foto bareng ketika sudah melakukan kegiatan itu bentuk dari ya kesenangan, gitu. Nah, selanjutnya penguasaan. Dan yang terakhir, manusia itu ternyata membutuhkan kebutuhan dasar yaitu kasih sayang dan rasa ingin diterima. Nah, berikutnya kita ulas secara rinci. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Jadi kebutuhan dasar manusia itu adalah butuh untuk mempertahankan hidupnya. Nah, di sini kebutuhan bertahan hidup ini adalah kebutuhan yang sifatnya psikologis, ya, atau bertahan hidup, misalkan kesehatan, rumah, makanan. Kenapa kita makan tiap hari? Itu untuk bertahan hidup. Kenapa kita harus memelihara kesehatan? Kalau misalkan kesehatannya tidak terjaga, kita punya penyakit yang semakin parah, nah, nantinya akan tidak bisa bertahan hidup. Dan rumah juga bisa termasuk. Kenapa kita harus punya rumah, gitu kan, berdiam di rumah? Karena untuk melindungi kita dari hujan, dari panas, ataupun yang lainnya. Jadi yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Berikutnya adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kebutuhan untuk diterima oleh orang lain atau oleh diri sendiri, gitu ya. Nah, kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis, ya. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Misalnya kita berhubungan dengan keluarga kita, gitu, teman, lingkungan, masyarakat. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia yang nomor 2. Selanjutnya ada kebutuhan penguasaan, ya. Maksud penguasaan di sini adalah kebutuhan untuk dapat diakui atas kemampuannya, gitu. Nah, di sini disebutkan kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, gitu. Terus menjadi kompeten, menjadi terampil, terus diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Jadi bisa diartikan bahwa kebutuhan penguasaan ini terkait dengan harga diri yang dimiliki oleh setiap manusia. Berikutnya kebutuhan kebebasan. Nah, di sini disebutkan kebutuhan untuk mempunyai pilihan, kebebasan yang dimiliki oleh setiap manusia. Nah, kebutuhan untuk bebas ini adalah kebutuhan kemandirian, ya. Otonomi, memiliki pilihan atau mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi arahnya itu bisa dikendalikan oleh dirinya sendiri. Nah, berikutnya adalah kebutuhan kesenangan, ya. Tadi dikatakan kenapa kita healing, kita jalan-jalan ataupun kita pergi untuk belanja ataupun yang lainnya, karena kita butuh akan namanya kesenangan, gitu ya. Nah, kebutuhan akan kesenangan ini adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, gitu ya. Atau untuk mencari bermain atau tertawa. Kenapa? Misalkan, mohon maaf ibu-ibu yang suka drakor, gitu kan, melihat drakor ataupun yang lainnya. Nah, itu adalah untuk memenuhi kebutuhan
merasa senang, gitu ya. Nah, jika dikaitkan dari kasus yang tadi diutarakan, kita dapat mengetahui bahwa bila Doni menjawab, ya, bahwa ia melakukannya karena iseng saja, gitu ya. Kalau alasannya itu hanya iseng dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, ya, maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Jadi kenapa Doni melakukan hal tersebut? Karena Doni ingin diatur atau mempunyai kebutuhan dasar sebagai manusia, yang mana kebutuhan dasarnya itu adalah kebutuhan akan kesenangan. Dia itu senang bila dianggap atau ekspresi teman-temannya itu dianggap dia lucu atau lucu melihat teman-temannya diganggu atau yang lainnya. Nah, berikutnya ada yang dinamakan dengan dunia berkualitas. Nah, saya sampaikan bahwa dunia berkualitas Anda atau dunia berkualitas kita adalah tempat khusus, ya, dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Segala sesuatu yang kita inginkan yang mempunyai nilai tinggi itu namanya dunia berkualitas bagi diri kita atau dunia berkualitas masing-masing. Nah, berikutnya, apa bedanya kebutuhan dasar manusia yang 5 tadi dengan dunia berkualitas? Nah, kalau kebutuhan dasar itu adalah kebutuhan yang bersifat umum, itu atau universal. Seperti tadi kebutuhan akan kasih sayang, bertahan hidup, itu kan secara global, atau untuk memperoleh kesenangan. Nah, itu adalah kebutuhan dasar manusia atau kebutuhan yang bersifat umum atau bisa dikatakan universal, ya. Nah, kalau dunia berkualitas ini adalah lebih unik, jadi lebih personal, kesenangan kebutuhan yang dimiliki oleh individu masing-masing manusia. Nah, ini ada sebuah lingkaran, mungkin Bapak Ibu bisa bayangkan. Di dalam lingkaran ini bisa dituliskan dunia berkualitas saya itu apa sebenarnya, ya. Dari kebutuhan dasar yang 5 tadi dituangkan lebih rinci atau lebih spesifik ke dalam dunia berkualitas saya itu seperti apa, saya itu ingin seperti apa, maunya apa, gitu ya. Sebetulnya kenapa saya melakukan ini, gitu. Alasannya apa? Karena mungkin sebagiannya ingin menggapai dunia berkualitas dari diri kita masing-masing. Nah, untuk membayangkan apa yang dicatat dalam lingkaran ini, saya akan menyampaikan, ya, pertanyaan yang bisa mengacu ke arah yang tadi. Yang pertama, kita sama-sama bayangkan siapa orang yang paling penting dalam hidup Anda. Kira-kira orang yang paling penting dalam hidup kita itu siapa? Bisa suami, ibu, ayah, ataupun yang lain. Tetangga, asal jangan berada saja, ya. Tetangga, ya, tetangga. Yang kedua, nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda. Misalkan tadi ada disiplin, keselamatan, ataupun kebahagiaan. Kira-kira nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup kita, gitu. Nah, terus selanjutnya, kalau Anda menjadi orang yang ideal, ya, terus karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan ada pada diri Anda. Jadi kira-kira kalau kita idealnya itu seperti apa, karakternya itu punya apa, gitu ya. Idealnya ingin menjadi apa, ingin seperti apa, gitu. Guru itu idealnya seperti apa. Nah, ini. Terus selanjutnya, apa pencapaian
Anda yang Anda sangat banggakan? Kira-kira pencapaian yang mana yang saat ini atau yang ingin dicapai ke depannya yang bisa kita banggakan gitu. Terus menurut Anda atau menurut kita kira-kira pekerjaan idealnya itu apa? Gitu. Apakah kita misalnya jadi guru itu sekarang ini merupakan suatu cita-cita yang kita banggakan dari dulu, dari kecil, dari sekolah ataupun apa? Kira-kira kalau misalkan pekerjaan yang harusnya kita miliki itu idealnya itu menjadi apa? Gitu. Terus, ceritakan bagian perjalanan hidup Anda, di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Kira-kira puncak kejayaan gitu ya. Kalau dalam kerajaan-kerajaan yang dulu kan ada puncak kejayaan kerajaan Majapahit, Sriwijaya. Kira-kira puncak kejayaan hidup kita itu berada di titik mana? Dan yang terakhir, apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Kira-kira yang paling bermakna dalam hidup kita itu apa? Apakah hanya melaksanakan tugas sebagai guru, apakah itu bermakna atau tidak, ataupun kita jalan-jalan itu menurut kita bermakna atau tidak. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita bayangkan gitu ya, untuk mempunyai dasar menjadi atau mendapatkan dunia yang berkualitas bagi diri kita masing-masing. Nah, berikutnya setelah belajar mengenai dunia berkualitas, mari kita pikirkan bersama-sama, karena kita sebagai guru yang akan mendidik siswa, kita sama-sama pikirkan bagaimana kira-kira murid kita dan guru-guru di sekolah kita selama ini meletakkan sekolah dan pengalaman mereka di sekolah sehubungan dengan dunia berkualitas. Apakah di dalamnya atau di luar dunia berkualitas? Sebetulnya yang kita jalani sekarang itu dari kita sebagai guru ataupun mereka sebagai murid ataupun lebih luasnya warga sekolah, apakah sekarang ini berada dalam dunia berkualitas masing-masing atau tidak? Yang mudah-mudahan semuanya bisa merujuk ke dunia berkualitas yang masing-masing. Supaya apa yang diharapkan oleh kita sebagai pendidik, apa yang diharapkan oleh murid kita dalam menimba ilmu itu bisa tercapai. Nah, sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang paling penting apa yang disampaikan oleh Bapak PAT Kepala Sekolah, bukan hanya di sini saja kita bisa menggali ilmu ataupun bisa membahas terkait materi atau teori, tapi kita kedepannya bisa melaksanakannya dalam setiap kesempatan, setiap kita mendidik murid-murid kita di kelas ataupun di sekolah yang kita cintai. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum saya tutup ada pantun. Bila ada sumur di ladang, mari kita menumpang dunia. Bila ada ilmu baru yang datang, boleh kita saling berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kamu tahu kenapa dipanggil ke sini? Menurut kamu, apakah terlambat masuk ke sekolah itu merupakan perilaku baik? Kurang baik ya. Baik, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk dokter juga. Karena kita sebagai manusia yang mana tidak terlepas dari salah dan lupa gitu ya. Terus selanjutnya kamu pasti punya alasan kenapa kamu telat masuk ke sekolah. Habis menerima mama kerja gitu ya. Terus selanjutnya adakah solusi yang bisa kamu lakukan supaya kamu bisa mengantar mama kerja dan bisa masuk ke sekolah tepat waktu?
mengatur waktu dengan baik gitu ya. Nah, kira-kira kapan kamu bisa melaksanakan hal itu? Ya. Terus selanjutnya masih ingat gak keyakinan kelas yang pernah kita buat bersama dan sepakati? Coba kira-kira keyakinan kelas yang mana yang berkaitan dengan hal ini? Disiplin ya. Nah, terus selanjutnya untuk kedepannya kira-kira kamu ingin menjadi murid seperti apa? Nah, yang lebih baik ya. Nah, baiklah, sekarang kita sudah dapat solusinya. Bapak yakin kamu bisa melakukannya ya. Dan mungkin dari Bapak, silakan sekarang kamu masuk ke kelas lah. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Melisa Putri dari MPLB 1. Terima kasih kepada Bapak Iki Rosadi telah membimbing kami. Semoga saya kedepannya menjadi lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.